Halo semuanya, balik lagi di podcast Balada Kehidupan. Balik lagi sama aku Kansa dan Aku Maulidia. ini jadi podcast pertama kita di Balada Kehidupan tahun baru 2021. Sebelumnya kita mau ngucapin dulu selamat tahun baru buat semua teman-teman yang mendengar podcast Balada Kehidupan. Terima kasih karena selalu mendengarkan podcast kita. Terima kasih banyak. Ya, terus ini sudah 5 hari di 2021 nih Ul. Gimana kabarnya Maul sekarang? Alhamdulillah sehat. Dan 5 hari ini apa yang sudah mau lakukan di 2021? Kayaknya gak ada perubahan dari 2020 Oh ya. iya? Biasa rebahan, scroll TikTok, terus buka nonton YouTube, biasa tentang make up Ya, gitu. Terus karena sekarang TikTok udah bisa menghasilkan uang. Oh iya? Ya, lebih scroll TikTok. Jadi uangnya tuh dari kita scroll TikTok gitu? Iya. Wow, asik ya. Terus nih Ul, kalau aku di 2021 5 hari ini tuh sama aja sih kayaknya aku kebiasaannya belum banyak yang baru. Apalagi 2021 rasanya nggak terlalu beda sama 2020. Terus juga pandemi masih ada, jadi kita masih banyak batasnya untuk ngelakuin sesuatu. Kehambat gitu ya. Terus ini nih ngomongin soal tahun baru. Dari apa sih pelajaran yang mau ambil dan rencana apa yang tertunda di tahun lalu? Pelajaran yang aku ambil kayaknya banyak banget yang aku sia-siain ya di 2020 itu. Alah, sia-sia. Banyak banget. Kayak sedih sih mau muter waktu gak bisa, paling harus diperbaiki di 2021 walau bisa dibilang telat gak sih? Yeah. Telat banget. Rencana yang tertunda di tahun kemarin. Apa ya? Paling kayak gak ada rencana sih pas 2020. Oh iya? Kayak aku tadinya mau main sama teman-teman gitu akhir tahun, tapi gak jadi gitu sih. Kalau aku rencana di 2020 itu pengen datengin banyak tempat baru, dan yang jadi fokus utama aku di 2020 itu sebenarnya pengen ini loh, ngabisin waktu momen-momen terakhir di kelas 12. Karena aku tuh ngerasanya kelas 10 sama kelas 11 tuh aku tuh masih menjadi seorang siswa yang kayak nurut banget sama aturan gitu-gitu. Aku tuh kayak pengennya kelas 12 lebih bebas, tapi ternyata tidak bisa. Terus juga tahun kemarin juga rasanya senang sedihnya ada ya Ul, karena kita juga dibiasain sendiri di rumah dan ternyata kadang sesuatu yang gak sesuai dengan rencana tuh ya gak apa-apa gitu kan. Ya benar sih. Terus apa nih hal yang paling berkesan di 2020? Hal paling berkesan apa ya? Hal yang paling berkesan di hidup aku selama di 2020 kayak aku akhirnya dapat motor yang aku tunggu-tunggu dari SMP, pengen punya motor. Alhamdulillah. Terus aku di fallback sama selebgram. Aku suka di TikTok. Oh gitu. Kok bisa? Jadi kan dia ulang tahun. Terus kan waktu itu pas 17-an dia kan ke Cicalengka. Oh iya? Wah. Aku gak tahu, aku buka SG dia tuh malam. Pas hampir tengah malam. Padahal pas sore aku kan gak megang HP, tapi aku gabut gitu di luar. Kayak rasa, apa ya, nyesel gitu. Kenapa aku gak buka IG, biasanya aku mantangin IG gitu. Terus pas dia ulang tahun tanggal 24, aku ngucapin di TikTok, tapi di komennya sebulan kemudian di komen terus di fallback, bener-bener kayak mimpi. Oh gitu. Teriak-teriakan di depan mama. Emang itu selebgramnya orang mana? Calengka emang? Bandung. Oh, nah atuh amang ke Bandung. Terus kalau aku mah yang paling berkesan di 2020 adalah salah satu wishlist aku adalah main ke Bandung naik motor. Dan alhamdulillahnya tahun ini aku dapat SIM, jadi aku bisa motor-motoran ke Bandung. Udah bikin SIM? Iya. Aku belum. Wah, tapi udah 17. Udah dong. Iya tuh. Terus kalau yang kedua adalah diary aku beres tahun ini, jadi buku diary aku yang sudah bertahun-tahun akhirnya selesai tahun ini. Yes. Terus ini kan udah 5 hari di 2021. Apakah mau merasa lebih produktif? Enggak. Tapi ya juga enggak sih, kayak rasanya 2020 sama 2021
kayak yang Afahmi bilang kayak cuman ganti hari doang gitu. Iya, ganti hari doang, ganti tanggal doang. Gak ada momen spesial gitu. Terus kitanya juga morenan udah makin dewasa dan makin gede, jadi kayak perayaan-perayaan gitu kadang udah biasa lah. Terus dirasa nggak perlu gitu. Tapi waktu tahun baru, apakah merayakan tahun baru? Aku enggak sih ngerayain, tapi cuman aku nginep di rumah nenek, tapi kan nggak kumpul keluarga, cuman aku aja gitu. Paling emang sih ngebakar ayam, ngebakar sosis, tapi biasa aja, nggak sampai rame-rame dibakar di luar, tapi ini dibakar di kompor, jadi nggak ada momen spesialnya kan. Gitu. Terus aku fokus nonton yang lagi streaming. Streaming apa itu? Konser Korea. Baik. Nah terus pastikan di awal tahun baru pasti kita juga punya semangat baru. Mau punya nggak tips untuk how to be more productive buat teman-teman pendengar? Kalau mau punya boleh dong bagi-bagi sama kita. Paling kalau aku emang nggak produktif ya orangnya, tapi buat kalian buat bisa coba produktif lagi, kayak bangun lebih pagi. Aku juga berusaha bangun lebih pagi. Kayak waktu itu udah sempat bisa, tapi gara-gara aku tidurnya mulai jam 1, jam 2 lagi, jadi bangun jam. Iya bener, itu kebiasaan begadang susah banget dihilangin. Apalagi gini loh, ngebenerinnya lama, tapi ngerusaknya itu cepet banget. Iya bener. Kayak kita tuh udah ngebiasain tidur jam 10, besoknya tidur jam 1, udah besoknya lagi tuh tidurnya jam 1 lagi. Terus kalau dari aku tipsnya yang kedua adalah membuat daily planner. Jadi teman-teman biasanya kan biasanya gini nih, kita malam-malam tuh udah punya banyak rencana kan pas mau tidur. Tapi pas bangun tidur malas lagi karena ngerasa si rencana-rencana yang malam kayak ya udah cuma rencana aja gitu. Nah, jadi dibiasain kayak dari malam kita ngelis apa aja yang mau kita lakuin di besok harinya gitu. Dan itu tuh bener yang bangun lebih pagi dan olahraga itu tuh bikin mood lebih baik begitu. Terus buat kalian yang pengen glow up, pengen betul itu resolusi 2021 harus banyak-banyak minum air mineral. Jadi kayak skincare yang lain-lain itu cuma ngebantu sebenarnya, kuncinya di air mineral sih. Kalau yang pengen kayak nurunin berat badan, pengen mukanya bersih gitu. Dan tips yang terakhir adalah good food, good mood ya, karena kalau ada makanan-makanan yang enak pasti moodnya itu baik gitu. Kalau seenggaknya makanan itu membantu kita memperbaiki mood, kayak kalau misalkan lagi mau belajar atau mau ngelakuin sesuatu, kalau ada makanan yang enak itu pasti moodnya akan lebih baik. Benar-benar. Nah terus ini ngomongin soal resolusi-resolusi yang di 2021, apa sih harapan atau goals atau resolusi Maul di 2021? Harapan aku pertama, aku pengen apa ya? Pengen semua yang mengecewakan di 2020 gitu kayak dikurangin lah di 2021. Terus pengen, kan sekarang lagi tahun kita bener ngejar-ngejar PTN aku pengen banget masuk ke PTN atau enggak PTK. Terus aku juga ada rencana buat kursus makeup guys, doain ya semoga ada rezekinya. Amin. Teman-teman doakan mau semangat. Kalau aku mungkin ingin lebih banyak belajar hal baru lagi, karena semakin kita nyari tahu semakin kita banyak tidak tahu. Terus juga pengen ngurangin kecanduan main HP karena aku ngerasa itu tidak baik. Dan ya sih yang paling ini pasti sekarang teman-teman pendengar juga kebanyakan mungkin usia SMA pasti lagi pada ngejar ujian-ujian SBM. Betul. Semoga kita semua dilancarkan. Amin. Dan ini nih buat teman-teman siapa tahu butuh informasi atau gambaran soal SBM, teman-teman bisa dengar podcast kita yang sebelumnya. Ada ya. Karena kita juga sempat membahas tentang SBM, jadi teman-teman bisa dengar di sana. Terus juga goals aku mungkin yang tadi, tapi sisanya mah kita serahkan saja kepada Allah, karena kita cuma bisa berencana, tapi tetap Allah yang nentuin. Jadi mungkin itu aja sebagai podcast pembuka kita di tahun ini. Semoga teman-teman tidak bosan untuk selalu dengar podcast. Oh iya, terus juga di Instagram kita ada giveaway dan banyak konten-konten lebih asik yang lain. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow podcast Balada Kehidupan di Instagram dan subscribe YouTube. Jangan lupa ikutan giveaway-nya juga, hadiahnya bagus. Oke, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye. Dadah.